pas waktu senternya nyorot itu brek itu ada pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Sandi Allah dimanapun kalian berada. Kali ini saya dan tim Sandi Allah ingin menceritakan pengalaman dari sahabat Sandi Allah yang pernah mendaki di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini akan tetapi belum subscribe, yuk kita subscribe channel Sandi Allah ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalasnya kelak di akhirat nanti. Ini adalah sebuah kisah dari teman yang pernah mendaki di Gunung Penanggungan. Dulunya Gunung Penanggungan ini adalah menurut cerita mitologi Jawa, itu adalah puncaknya itu diambil dari Gunung Mahameru yang berada di India. Nah, terus ada karena tanah Jawa itu goncang, akhirnya sih ada kayak apa ya namanya, kalau istilahnya itu entah jin atau apa ya. Ini menurut sejarah, maksudnya menurut sejarah mitologi kuno ya. Itu ada jin yang mengambil gunung di Mahameru di India, itu diletakkan di Mojokerto, itu namanya Gunung Penanggungan. Nah, pas waktu mengambil itu jatuh, sekarang itu menjadi Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Kelut, Gunung Arjuna dan lain sebagainya ya. Gunung-gunung yang ada di Jawa itu dulunya itu adalah kejatuhannya, maksudnya bercacarannya, diangkatnya gunung dari Mahameru itu ke Mojokerto. Nah, kalau kita mengulas sejarah lebih dalam, itu ada season selanjutnya. Kita sekarang membahas tentang pendakian dulu. Nah, kita kalau mau mendaki di Gunung Penanggungan itu ada via-via tertentu, lewat dari via Gajah Mungkur dan lain sebagainya. Nah, ini ada 4 teman-teman sahabat Sandi Allah. Dia mendaki 4 teman ya, yang bernama Ainul dan Rizal. Nah, si Ainul WA kepada si Rizal, Zal, ayo ndaki no ini Penanggungan. Si Ainul WA kepada Rizal gitu, ngajak ndaki ke Penanggungan. Nah, kemudian si Rizal membalas si Ainul, kapan Zal diagendakan ya? Lama nggak piknik aku, selama nggak piknik. Akhirnya si Ainul mengajak temannya satu, si Rizal mengajak temannya satu, jadi 4 orang mendaki ke Gunung Penanggungan. Nah, dari rumah sampai ke Mojokerto itu berangkatnya si Ainul dan Rizal dan teman-temannya itu berangkat jam 1 siang. Nah, di tengah perjalanan si Ainul dan si Rizal dan teman-temannya itu mengalami bannya bocor. Jadi waktu kayak mundur, berarti maksudnya deadline waktunya aslinya mau mendaki itu jam setengah Isya, mau langsung trekking ke atas. Nah, berhubung ada kendala, ada halangan, jadi waktunya itu mundur. Jadi nyampe ke Mojokerto itu baru jam 9 malam. Akhirnya si Ainul dan Rizal dan teman-temannya itu istirahat di di pendaftaran itu, istirahat di situ lah selama berapa jam karena perjalanan jauh ya. Akhirnya jam 1 malam dia baru mulai trekking ke atas. Ya, akhirnya
jam 1 mulai, kan pos 1 sampai pos 2 itu kan jalannya kan bebatuan, jadi agak mudah dilewati. Saya dulu juga pernah ke Penanggungan itu ya lewat jalur Tamirejo atau apa ya, kalau nggak salah, saya agak lupa soalnya sudah lama, 2017 itu. Nah, akhirnya mulai naik jam 1, mulai trekking jam 1. Nah, terus jalannya itu mudah gitu loh. Nah, di jalan itu si Ainul dan Rizal dan teman-temannya itu diam, jadi nggak nyetel musik atau nggak apa, jadi nggak bicara atau nggak apa, dia diam terus. Di suatu perjalanan itu tiba-tiba Ainul itu bilang, daki gini, kalau gini ya mudah-mudah aja. Dia belum tahu kalau di gunung itu gimana. Dia bilang gitu, kayak meremehkan gitu. Jadi kalau dakinya gini ya kuat aja. Lah, akhirnya sampai pos 2 itu kan ada warung. Di pos 2 itu ada warung. Lah, padahal jam segitu itu aslinya sudah tutup. Si Ainul dan Rizal sama Mahfud sama Diki, 4 anak itu lihat di depan itu ada orang besar dan merokok. Padahal jam 1 segitu itu aslinya sudah tutup warungnya. Akhirnya si Ainul, Rizal sama Mahfud sama Diki itu ngopi di depan dulu biar nggak ngantuk. Soalnya kita sudah lama jalan nggak berhenti. Nah, pas waktu ketika mau nyampe ke warung tersebut, tiba-tiba warungnya itu nggak ada. Maksudnya tiba-tiba itu tutup. Padahal aslinya itu jam segitu tutup lah. Pas waktu dilihat itu buka. Jadi pas mau dideketin itu tutup warungnya, nggak ada orangnya. Padahal di depan itu ada orang besar hitam merokok. Ya, tapi si Rizal mau cerita. Terus tadi ada orang, terus sama si Mahfud di Sauti, nanti aja ceritanya, nggak usah cerita sekarang, nanti aja. Nah, akhirnya berhenti di situ di pos 2 itu selama berapa jam. Nah, terus tiba-tiba si Diki tersebut itu kejatuhan kayak air dari atas. Padahal di waktu itu nggak terjadi hujan atau apa, nggak ada hujan. Di atasnya itu kayak tempat kalau di pos itu kan biasanya ada kayak nek ngarani cakruk lah, nek ngarani cakruk yang terbuat dari bambu itu. Kalau orang Jawa bahasa Indonesianya apa nggak tahu saya, kayak tempat berhenti gitu loh, cakruk namanya. Nah, sedangkan di atas itu ada gentengnya gitu. Nah, itu jatuh di kepalanya si Diki, terus dipegang sama si Diki. Ya bingung si Diki, ini air apa enggak, cuma diraba-raba gini, rasanya agak pliket gitu. Terus si Diki mau cerita, nggak usah cerita dulu. Nah, tiba-tiba dari belakang cakruk tersebut ada lemparan batu, barak. Nah, si teman-teman tadi yang ngerasa nggak enak, ayo kita lanjut saja ke pos selanjutnya. Nah, pas waktu mau beranjak ke pos 2 dan pos selanjutnya itu, tiba-tiba si Ainul itu yang tadinya merasa enteng, mudah untuk mendaki gunung, tiba-tiba si Ainul itu kayak berat banget, kayak lelah banget, engkos-engkosan. Pokoknya sudah nggak kuat kayaknya si Ainul itu. Dan di depan kan ketuanya kan Rizal di depan, terus disusul sama Diki, Ainul sama Mahfud. Yang Ainul itu dia merasa capek, akhirnya dia
minta di belakang. Nah pas waktu berlanjut perjalanannya, itu ada suara kayak ayam, kayak anak ayam, tapi kalau semakin dekat itu semakin kayak menangis. Jadi pas waktu dekat itu cuma klik 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 klik, pas waktu jauh kayak anak ayam, klik 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 lah. Pas ketika dia dekat itu kan di samping kanan, dia dekat itu kayak klik 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 klik, kayak orang nangis gitu. Dan akhirnya pindah ke kiri. Pokoknya kayak terbang. Jadi kayak kiri kanan atas itu sambil kayak orang menangis gitu. Lah akhirnya teman-teman itu kayak takut semua. Jadi si Rizal, Ainul, Mahfud sama si Dikit takut semua. Lah terus si Rizal itu nekatnya gini, kayak sombong gitu. Dia langsung minta keluar. Weh, nggak usah nakut-nakutin, keluar saja kamu. Dan akhirnya si Rizal ambil senternya dikumpulkan biar agak terang gitu. Jadi teman-temannya itu disuruh nunggu di situ, di tempat itu. Dan si Rizal itu dengan beraninya dia mengambil senternya teman-teman, dia bawa 2 senter gitu. Nah, pas disorot ke atas, pas disorot kanan kiri terus di atas, tiba-tiba pas waktu senternya nyorot itu brek itu ada pocong. Jadi pocongnya itu pas lihat dengan wajahnya yang sangat buruk melihat si Rizal tersebut. Lah akhirnya si Rizal itu teriak-teriak, tolong. Lah akhirnya teman-temannya nyamperin semua. Ada apa, Zal? Ayo kita lanjut, jangan di sini lagi, ayo kita lanjut. Nah pas waktu lanjut itu masih diikuti suara itu, klik 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 klik. Ya sambil nangis gitu. Nah terus akhirnya si Ainul itu merasa nggak kuat, dia berhenti sambil duduk di atas pohon gini, saking nggak kuatnya si Ainul itu. Nah terus di rombongan itu ya si Diki, si Rizal, nah itu si Mahfud itu berhenti semua nunggu si Ainul tersebut karena dia sudah nggak kuat. Nah pas waktu nunggu itu, dengan dia nunggu itu, teman-teman nunggu itu semua itu lihat di samping kiri ada orang yang besar hitam, matanya merah melotok. Dan di arah kanan itu ada kayak orang perempuan, rambutnya terurai panjang, pakai baju putih. Entah itu kuntilanak atau apa, cuma teman-teman itu tahu semua, nggak salah satu tapi tahu semua. Cuma teman-teman nggak berani ngomong, nggak berani apa, dia itu kayak dia membisu, pokoknya nggak berani ngomong. Terus si Rizal bilang sama si Ainul, Nul ayo kita lanjut aja Nul, ayo kita lanjut, ayo kuat kamu pasti kuat. Pokoknya waktu itu bercampuran, hujan mulai datang, suara itu masih ada, di kanan kiri ada kuntilanak, di kiri ada kayak gendruwo. Rasa takut dan capek itu jadi satu. Lah akhirnya lanjut perjalanan itu sampai jam 3:30. Lah sampai 3:30. Lah terus sama pas tengah perjalanan itu si Ainul berhenti lagi karena sudah nggak kuat. Akhirnya si Rizal mengeluarkan minyak kayu putih dari tasnya, dari carriernya, diusapkan ke perut si Ainul tersebut, dikasih obat, kan bawa obat-obatan juga, dikasih obat, entah apa obatnya nggak tahu saya. Terus tiba-tiba setelah dikasih obat dan minyak kayu putih itu dia langsung kayak langsung kuat, dia langsung ayo aku yang di depan. Anehnya itu dia langsung minta di depan. Nah akan tapi pas dia di depan, dia padahal arahnya jalan itu ke kiri, dia si Ainul itu langsung ke kanan, dia langsung sama si Diki itu langsung
tarik kakinya gini, karena hampir jatuh ke jurang. Soalnya pas sampingnya itu jurang. Kamu nggak usah ngawur Nur, kamu di sini aja, di tengah aja, kamu nggak usah di depan. Karena dengan tegasnya si Rizal itu seorang ketua rombongan itu, kamu nggak usah di depan, kamu di tengah aja, karena kamu nggak beres ini kayaknya. Ya akhirnya si Ainul ditaruh di tengah, Rizal di depan, terus si Diki dan si Mahfud di belakang. Ya akhirnya ada kumandang sholat subuh itu. Ya itu agak lega, suara yang kayak kuntilanak itu hilang semua pas waktu ada adzan sholat subuh. Nah akhirnya sudah nyampe pos 4, nah itu berhenti di situ agak lama sampai jam setengah 6 pagi. Nah terus dilanjutkan lagi sampai Puncak Bayangan. Di situ tempat Puncak Bayangan itu tempat berhentinya teman-teman orang yang daki-daki itu di situ, membuat tenda apa-apa itu di Puncak Bayangan tersebut. Jadi si Ainul, Rizal, Mahfud sama Sidik itu membuat tenda di situ. Nah, anehnya lagi si Ainul itu sama si Diki, dia itu ngajak langsung ke puncak. Padahal perjalanan sudah lama, jauh, ngos-ngosan, kok minta dilanjutin lagi ke puncak. Nah, akhirnya si Mahfud sama si Rizal itu di tenda dulu. Selang berapa 15 menitan dia langsung kayak nggak tega kalau itu dia berangkat berdua, itu nggak tega. Si temannya tadi itu nggak tega. Nah, akhirnya disusul dari belakang. Terus akhirnya sampai puncak itu dia buat tenda lagi di atas itu. Ainul, Rizal, Mahfud sama Diki itu buat tenda lagi di atas. Nah di situ menginap lagi 1 malam di atas itu. Nah akhirnya pas di atas, ya pokoknya dia kan pas daki itu ya aslinya itu lupa dengan kewajibannya aslinya. Terus dia mengondok sholatnya dan lain sebagainya. Akhirnya ada ketenangan di atas. Jadi suara-suara atau apa-apa itu nggak keluar sama sekali. Nah, akhirnya turun. Nah, turun itu berpencar lagi. Nah, aslinya inilah yang kebanyakan pendaki hilang itu pas waktu turun dia lengah. Soalnya pas waktu naik itu kebanyakan kompak. Soalnya semangatnya masih ada. Nah, yang teledornya itu pas waktu turun. Lah, itu kebanyakan itu dari pendaki itu lengahnya di situ. Kebanyakan ada kejadian meninggal di gunung apa-apa itu kebanyakan itu pas waktu turun. Jadi bagi teman-teman yang mendaki gunung, nah, sebaiknya kekompakan itu dijaga pas waktu mendaki sama turun, itu harus wajib dijaga. Karena kalau enggak itu akan berakibat fatal nanti. Nah, akhirnya turun itu berpencar. Tapi selama untungnya anak 4 itu enggak terjadi apa-apa. Jadi akhirnya turun sampai itu pos paling bawah, sampai surat perizinan tadi. Nah, akhirnya di bawah itu baru bercerita kalau tadi ada orang besar. Nah, terus kepalanya ada darahnya, itu aslinya darah aslinya. Cuma dia nggak berani cerita pas waktu di gunung tersebut. Nah, akhirnya turun. Nah, kesimpulan dari cerita ini adalah dimanapun kita berada, jangan sampai kita meremehkan tempat tersebut, karena setiap tempat itu ada penunggunya, mesti ada penunggunya, entah apa itu mesti ada. Karena percaya nggak percaya, kita itu hidup berdampingan dengan makhluk halus, jin dan lain sebagainya, itu ada. Jadi setiap kali kita bersinggah di tempat yang baru, nah kita wajib
paling enggak itu bismillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.